Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pertemuan terakhir kita selesai dari sujud kedua. Maka sekarang kita lanjut bangkit ke rakaat kedua. Pertama yang dibahas adalah tentunya kita bertakbir. Ini sudah kita sebutkan, takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Karena Nabi setiap naik turun itu bertakbir, kecuali bangkit dari ruku. Itu saja yang belum tidak bertakbir, belum baca sami Allahu liman hamid. Tapi selain itu semuanya takbir. Jadi takbir dari sujud kedua mau ke sujud rakaat kedua. Pembahasan dalam fikih adalah di fikih madhab, kan ini perkara yang terkenal dibahas dikarenakan ulama madhab itu terbagi dua terkait dengan hal ini, yaitu apakah kita bangkit dari sujud kedua menuju rakaat kedua duduk istirahat dulu atau langsung naik. Ini masalah yang sering dibicarakan dalam fikih madhab. Itu kan kita sujud Allahu Akbar, duduk atau langsung Allahu Akbar berdiri, tidak duduk lagi. Ini pembahasan dibahas oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam fikih madhab dengan dua pendapat. Pendapat pertama dan pendapat ini adalah merupakan pendapat yang disandarkan kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, demikian pula para pengikut keduanya. Imam Syafi'i belum pegang dengan pendapat ini, dan pengikut Syafi'i, dan ini pendapat dari mayoritas ahli hadis. Ini adalah pendapat mayoritas ahli hadis. Ketika seorang bangkit dari sujud kedua ingin berpindah ke rakaat kedua, itu duduk istirahat dulu. Duduk, bangkit dari sujud, Allahu Akbar, duduk istirahat dulu. Allahu Akbarnya boleh saat bangkit, boleh juga bersambung nanti sebagaimana dalam madhab Syafi'iyah. Allahu Akbar, duduk, baru bangkit. Dan cara bangkitnya adalah dengan bersandar kepada kedua telapak tangan, kemudian berdiri. Iya. Ini pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ahli hadis. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Malik ibn al-Huwairith. Dia berkata, "Ra'aitun nabiyya yusolli." Saya melihat Nabi salat. Jadi dia lihat Nabi salat. Fa idza kana fi witrin min salati, apabila beliau berada di rakaat ganjil dalam solatnya, karena kalau rakaat genap kan memang harus pasti duduk tasyahud.
duduk tasyahud. Ini rakaat ganjil maksudnya rakaat kedua. Rakaat pertama ke bangkit kedua. Atau rakaat ketiga bangkit keempat. Itu maksud rakaat ganjil. Adalah Nabi selesai melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Apabila dalam rakaat ganjil dari salatnya lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Belum tidak langsung bangkit berdiri sampai lurus duduk. Ini hadits sahih Bukhari. Tidak diragukan nomor 823. Ini yang dipakai oleh mayoritas ahli hadits. Dan ini yang dipakai dalam fikih mazhab Syafi'iyah serta para pengikutnya. Kalau mereka itu tidak berdiri langsung dari duduk. Ya walau kalau di masyarakat biasa juga langsung. Walaupun kebanyakannya kan mazhabnya apa? Syafi'i. Tapi sebenarnya kalau orang mazhab Syafi'i akan duduk istirahat dulu. Iya. Jadi bangkit dari sujud, Allahu Akbar, duduk baru lanjut berdiri. Bersandar dengan kedua tangan, sebentar kita akan terangkan itu. Berarti sekarang masalah duduk istirahatnya dulu. Ini hadits mereka. Sementara selain Syafi'iyah, selain ahli hadits, mereka berpendapat tidak duduk istirahat. Langsung saja dari sujud itu langsung berdiri. Tidak duduk lagi, tidak singgah. Tidak duduk lagi. Jadi langsung berdiri. Langsung berdiri. Tidak duduk istirahat. Pendapat ini, mereka sebenarnya secara pendalilan tidak ada dalil. Secara dalil, mereka cuma beralasan. Dengan beberapa alasan. Ini supaya kita nanti bandingkan mana sebenarnya pendapat yang kita mau pegang. Karena kita kalau mau pilih pendapat, harus lihat dalil. Pendalilannya apa. Mereka beralasan, satu katanya. Jika disunahkan, duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat kedua, akan ada bacaannya. Ini kan tidak ada dituntunkan bacaannya. Memang begitu, tidak ada bacaannya. Iya. Kan kita bangkit. Allahu Akbar, tidak ada sama sekali diajarkan baca. Kalau memang ada duduk istirahat, pasti ada bacaan. Alasan pertama. Alasan kedua, tidak diajarkan ke orang yang salah sholat. Kan sudah lewat bersama kita. Ada seorang masuk masjid, sholat 2 rakaat. Ketika dia sudah sholat, Nabi bilang, ulang sholatmu, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Dan Nabi ajarkan kepadanya setelah itu cara sholat. Tidak ada di dalamnya perintah duduk istirahat. Itu alasan kedua. Alasan ketiga. Seandainya disunahkan duduk istirahat, maka akan banyak sahabat yang menukil. Ini menukil hanya Malik ibn Huwairith katanya. Kalau seandainya sunnah istirahat, maka akan banyak menukil. Ini tidak ada yang menukil kecuali seorang sahabat, Malik ibn Huwairith, yang menukil. Dan adapun hadits Malik bin Huwairith, mereka bilang itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam keadaan sakit. Nah, ini alasan lagi keempat. Nabi duduk istirahat itu karena sakit, sehingga belum tidak bisa langsung naik dari sujud ke rakaat berikutnya. Belum duduk dulu, baru belum naik. Ini alasan. Memang kalau kita sebutkan alasan ini, meyakinkan kan? Ini sangat meyakinkan. Karena memang sesuai. Tidak diajarkan kepada orang yang salah sholat. Tidak ada bacaan. Hanya satu orang sahabat yang menukil.
Nabi lakukan itu pun sakit. Ini kan alasan. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan dari pendapat Imam Syafi'i dan ulama lain. Dilihat dari sisi pendalilan. Jadi Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Malik ibn Huwairith riwayat Bukhari. Tidak ada keraguan sahih. Iya. Orang Arab bilang mia bil mia. Maksudnya 100 ini per 100. Tidak ada yang bisa tolak ini hadis karena sahih Bukhari. Makanya mereka hanya lari dengan jawaban yang tadi disebutkan. Tidak punya pendalilan. Nah, sekarang kita pilih yang mana? Itu saja. Maka lihat alasan. Imam Syafi'i beralasan dengan hadis. Demikian pula para pengikutnya. Dan Imam Syafi'i tidak berdiri sendiri. Ini juga yang dipegang oleh mayoritas ahli hadis. Keumuman ahli hadis, mereka kalau kita lihat dia sholat, itu dulu istirahat dulu sebelum bangkit. Iya. Dulu istirahat dulu sebelum bangkit. Sementara alasan dari pendapat kedua adalah alasan yang sebenarnya bisa dibantah. Karena hadis tidak bisa kita bantah ini. Hadis ini tidak bisa kita bantah. Pendapat yang kedua itu alasannya bisa dibantah. Misal, mereka berkata, seandainya disunahkan ada bacaan. Kan sholat kan gerakan dan bacaan. Ada gerakan, ada bacaan. Buktinya kalau kita ruku, tanpa kita baca apapun, sah sholat kita. Kalau kita sujud, tanpa kita baca apapun, sah. Apalagi pendapat mayoritas, sunnah doa sujud. Sunnah doa ruku. Artinya kalau kita tidak baca kan tidak masalah. Tapi kita tidak dapat pahala sunnah. Dan bagi yang berpendapat wajib sekalipun, kalau kita tidak baca, sah sholat, cuma kita berdosa. Sholat itu ada gerakan, ada bacaan. Ini kan gerakan. Jadi bisa dibantah dengan itu. Tidak harus semua bacaan. Buktinya juga kita kalau takbiratul ihram, itu kan ada 3 cara. Boleh gerakan dulu. Allahu Akbar. Boleh takbir dulu. Allahu Akbar. Baru gerakan. Boleh sambilan Allahu Akbar. Berarti kan tidak harus dibarengi dengan bacaan karena gerakan. Ini bantah. Yang membantah ini adalah orang-orang Syafi'i. Ini dibantah habis oleh An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bagi orang yang berdiri langsung, tidak duduk. Dengan alasan tidak ada bacaan. Alasan kedua, mereka bilang tidak ada menukilnya kecuali seorang, yaitu Malik ibn Huwairith. Jawabannya gampang sekali. Kalau begitu banyak sekali hadits yang kita tolak. Karena alasannya hanya seorang yang menukil. Banyak sekali. Iya, banyak syariat. Anggaplah merapatkan kaki saat kita sujud. Merapatkan telapak kaki saat kita sujud. Itu menukil cuma Aisyah. Yang dia mencari Nabi di malam hari gelap gulita. Tangannya. Satu telapak tangannya jatuh di kedua telapak kaki Nabi. Menunjukkan dia satu telapak tangan di dua telapak kaki yang sedang disatukan. Ini seorang yang menukil. Seorang yang menukilnya dari Nabi. Iya. Hadits yang lain. Banyak sekali. Masalah Nabi mengangkat tangan. Sejajar dengan daun telinga. Ada yang menukil sejajar dengan bahu. Ini kan seorang. Jadi kalau kita bilang hanya satu menukil yang baru kita tolak. Berapa banyak dalil yang kita mau tolak. Karena alasan
seorang yang menukil. Dan kita kalau sudah ada seorang yang menukil, kita terima. Kita tidak perlu tunggu ramai dulu baru kita amalkan. Lihat orang-orang yang sholat di Masjid Quba ketika perpindahan kiblat dari Palestina ke Baitul Maqdis ke Makkah, Baitullahil Haram. Kiblatnya dulu ini tidak begini, tidak hadap begini, tidak hadap ke barat, hadapnya ke timur. Kalau kita sekarang arah Palestina, karena lawan arah dulu kiblatnya. Jadi mereka sholat menghadap Baitul Maqdis. Karena awal syariat sholat menghadap ke sana. Setelah itu turun perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Yang sholat di Masjid Nabi, ya langsung Nabi kasih tahu, kita hari ini sudah dipindahkan kiblat. Tapi yang di sekitar, yang sholat di selain Masjid Nabi kan tidak tahu. Maka di Bukhari Muslim ini, hadits Bukhari Muslim, keluarlah orang yang sholat di Masjid Nabi tadi berjalan dari Masjid Nabawi ke arah Masjid Quba. Mereka masih sholat. Maka langsung dikasih tahu ke dalam, kiblat sudah pindah ke Baitullahil Haram. Mereka langsung berputar. Imamnya nanti tadi di sana menjadi ke sini, makmum juga. Berputar dengan satu berita. Satu orang. Kan bukan masalah banyak yang menukil. Masalah adalah sahih. Ini sahih. Jadi alasan kita tidak terima ini sunnah karena yang menukil hanya seorang, tidak cocok. Batal itu pendalilan. Dalil mereka yang berikutnya lagi, dia bilang, Nabi tidak ajarkan orang yang salah sholatnya. Ini sangat rapuh, lebih rapuh dari sebelumnya tadi. Karena begini, kalau kita membaca hadits Abu Hurairah, orang yang salah sholatnya, memang tidak semua diajarkan. Kita tahu apa kata Nabi kepadanya. Idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah. Kalau kamu berdiri mau sholat, hadap dulu kiblat. Fakabbir, setelah itu bertakbir. Allahu Akbar. Tsumma qra' ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah bagimu di Quran. Tidak ada iftitah. Tsumma kemudian kamu ruku. Tsumma rfa, kemudian kamu naik dari ruku. Masjud, kemudian kamu sujud. Marfa, kemudian kamu angkat. Masjud, kemudian kamu sujud. Marfa, kemudian kamu angkat. Maf'al dzalika fi sholatika kulli. Kemudian lakukan itu di sholatmu semuanya. Kalau kita bersandar dengan dalil hadits Abu Hurairah, ini orang salah sholatnya, berarti tidak ada iftitah, Pak. Hanya Al-Fatihah berarti. Tidak ada doa ruku. Karena Nabi tidak ajarkan dia doa ruku. Tidak ada doa bangkit dari ruku. Karena Nabi tidak ajarkan dia. Tidak ada doa bacaan saat sujud. Tidak ada di bacaan di bawah. Saat naik tidak ada. Saat turun naik tidak ada. Saat naik tidak ada. Berarti tidak ada bacaan, Pak. Karena di hadits itu tidak diajarkan sama sekali bacaan. Gimana caranya kalau kita bilang tidak ada di hadits itu? Tidak cocok. Karena banyak sekali yang kita tolak ini. Tidak ada iftitah. Cuman takbir, langsung baca Quran. Kenapa? Karena hadits orang yang salah sholatnya itu hanya diajarkan yang rukun sholat. Yang tidak ada sholat tanpa itu. Yang rukun, Pak. Bukan yang sunnah. Nah, ini duduk sunnah. Yang di situ yang diajarkan yang membuat sholatnya tidak sah. Kalau ditinggalkan. Ada orang tinggalkan ruku, tidak sah. Ada orang tinggalkan Al-Fatihah, tidak sah. Ada orang tinggalkan takbiratul ihram, tidak sah. Tinggalkan bangkit dari ruku, sujud, tidak sah sholatnya. Jadi yang diajarkan ini adalah yang tidak sah sholat. Ini harus kita perhatikan. Jadi dalil dengan hadits itu tidak cocok lagi. Sisa satu dalil. Nabi lakukan itu karena sakit. Itu alasan mereka yang paling kuat. Nabi lakukan itu ketika badan beliau sudah lebih berat. Di akhir umur. Apa jawaban dari Imam Nawawi? Jawaban dari
Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, kata mereka, asalnya bukan karena sakit. Nabi lakukannya karena syariat, bukan karena sakit. Ya kan? Kalau kita beralasan Nabi lakukan itu karena sakit, wah banyak lagi yang kita akan tolak. Hal-hal yang dilakukan oleh Nabi di akhir hayat. Dengan alasan apa? Sakit. Intinya tidak cocok ini alasan. Tidak cocok ini alasan. Makanya tidak ada pilihan sebenarnya yang lebih menenangkan hati kecuali duduk istirahat dulu daripada langsung berdiri. Walaupun itu sunnah. Sah sholat kalau kita berdiri langsung. Sah. Tidak ada perselisihan itu. Cuman sunnah kita duduk dulu baru bangkit. Dan Imam Nawawi membantah juga yang menyatakan tidak ada bacaan. Ada bacaannya. Kan takbir itu juga baca. Kan kita kan sunnah baca takbir. Dibentangkan. Allahu Akbar. Kan dibentang. Bacaannya itu. Bacaannya itu. Dan Imam Nawawi rahimahullah, beliau adalah orang yang menurut yang saya sudah baca, beliau adalah orang yang paling keras sebenarnya membantah orang yang berdiri langsung. Beliau pernah berkata, kita bisa melihat Imam Nawawi, Syafi'iyah tulen ini. Iya. Imam Nawawi, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau agak keras dalam bantahan masalah ini di kitab Al-Majmu' syarahnya Al-Muhadzab di jilid 3 halaman 420. Beliau sampai bilang, ketahuilah sepantasnya bagi setiap orang yang, saya langsung terjemah saja supaya tidak lambat. Ketahuilah, kata beliau, sepantasnya bagi setiap orang untuk selalu duduk dengan duduk ini. Sepantasnya begitu. Ini terus terang Pak, yang saya bahas terakhir ya. Kenapa saya bahas baik-baik ini? Karena saya sadar, saya tahu sekali bahwa kebanyakan kalau kita bayar di ikhwan, apalagi yang ikut lihat Ustadz dul sholat, dia akan langsung berdiri, tidak akan duduk. Hanya sekedar lihat. Karena kan kita di Makassar ini tidak dipungkiri. Kan merujukan tak? Makanya saya bahas baik-baik ini dan saya heran. Dan ini saya bahas waktu diam. Maksudnya kenapa bisa itu banyak orang duduk dan ada yang langsung berdiri, tidak duduk. Penasaran saja. Ini yang saya dapat. Di antara yang paling keras Imam Nawawi. Jangan bandingkan saya dengan ustadz yang lain. Makanya saya tidak bilang saya bilang Imam Nawawi. Kelasnya lebih. Minimal samalah kalau antum sama. Karena bahaya ini, antum bisa bilang anak kemarin sore. Bilang anak kemarin sore Imam Nawawi. Urusanmu itu. Iya. Iya, dan juga sebenarnya ini saya mau sampaikan kepada umum kaum muslimin bahwa memang kalau kita memang mazhab Syafi'i, ya harusnya begini. Jangan sampai Syafi'i hanya ngomong, tidak ikut. Tidak ikut pendalilan. Jadi Imam Nawawi berkata begini, ketahuilah sepantasnya bagi setiap orang untuk selalu duduk dengan duduk ini. Karena sahih haditsnya. Karena sahih haditsnya. Iya, dalam masalah ini. Dan tidak adanya hal yang benar yang bertentangan dengannya. Apa yang bertentangan dengan duduk dulu? Baru berdiri. Dan belum bilang, jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang yang bermudah-mudahan dalam meninggalkan. Belum bawakan dua firman Allah untuk menekankan ini pendapatnya. Qala Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
Katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian memang mencintai Allah, ikuti saya, maka Allah akan mencintai kalian. Ikuti Rasul. Kalau tadi alasan. Tapi Rasul duduk atau tidak? Itu paling pokok. Itu pertanyaan tak. Bukan ustadzku duduk atau tidak. Langsung berdiri atau duduk? Bukan. Tanyakan, Rasul duduk atau tidak? Bukhari. Sahih Bukhari, Rasul duduk. Wa ma atakum rasul qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasul. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti saya. Dan juga beliau bawakan firman Allah Ta'ala, wa ma atakum rasul fakhuduh. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Itu tidak ada keterangan sama sekali di sana. Apa yang dibawa oleh ulama, ustadz, ambillah. Enggak. Maka kalau bertentangan dengan ucapan Nabi, firman Allah, kita tidak menerimanya. Apapun dengan alasan apa. Makanya tidak diragukan sebenarnya pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan duduk istirahat daripada tidak duduk istirahat. Walaupun nanti kalau orang tidak duduk istirahat, tak perlu kita bilang, woi duduk kok. Tidak perlu karena ini sunnah. Kalau dia pun tak duduk, sholatnya sah. Sholatnya sah. Cuman tidak dapat saja pahala sunnah karena Nabi duduk. Begitu saja. Begitu saja. Inilah yang mereka sebutkan dan ini memang sisi pendalilan yang sangat kuat sekali. Ini adalah sisi pendalilan yang sangat kuat sekali dari mereka. Kemudian kita bangkit tadi dari duduk istirahat bertumpuk dengan kedua tangan di lantai. Sunnahnya begitu. Walaupun di sana ada juga yang berpendapat bertumpuk dengan kedua tangan di paha. Dua model itu. Dua tangan di paha. Kita bertumpuk pada kedua ujung jari kaki ujung kaki di belakang. Tangan tadi paha. Ini cara bangkit. Tapi telah sahih dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan selainnya juga ada juga dalam riwayat kalau yang jelas sekali adalah riwayat Imam Al-Bukhari yang mengatakan jalasa wa atamada 'alal ardi tsumma qam. Ini riwayat Bukhari. Nabi duduk, yaitu penukilannya itu idza rafa ra'sahu an sajdati tsaniyah, jika Nabi bangkit mengangkat kepalanya dari sujud kedua, jalasa. Nabi duduk. Wa atamada 'alal ardi tsumma qama. Dan belum bersandar ke tanah, maksudnya tempat lantai, tempat sujud, kemudian berdiri. Bersandar. Iya. Ini riwayat Bukhari. Jadi kita disunnahkan, walaupun kalau kita bertangan di paha enggak masalah. Cuman ini juga disunnahkan begitu. Duduk istirahat, kemudian kita bersandar dengan kedua tangan. Dan tangannya dibuka. Tidak dikepalkan. Itu juga yang sahihnya. Ada hadis sebenarnya. Ada hadis dalam pembahasan ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, ini terakhir di malam hari ini, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, seorang tabi'in yang bernama Al-Azram ibn Qais tabi'in. Dia melihat Abdullah ibn Umar. Belum berkata, Ra'aitu Abdullah ibn Umar wa huwa ya'jib fi shalah. Ya'tamidu ala yadayhi. Saya melihat Abdullah ibn Umar bersandar dengan kedua tangannya dalam keadaan telapak tangannya itu ya'jin. Seperti mengadon. Itu mengadon ini bisa begini. Bisa juga begini. Itu dibilang mengadon. Jadi bisa bersandar begini, bukan begini. Kalau hadis sahih kan gini. Dibuka tangannya, telapak tangannya. Tapi dalam penukilan dari Abdullah bin Umar, beliau ya'jin. Mengepalkan tangannya. Iya. Dilihat oleh Al-Azraq ibn Qais.
Maka dengan melihat itu, karena ini menyelisih, ini hal yang berbeda dengan yang biasanya dibuka. Ketika beliau melihat itu kepada Abdullah ibn Umar, dia bertanya, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, iya, mahada, apa ini? Maksudnya, kenapa engkau begitu? Kan yang begini. Iya, yang lain kan begini." Jadi dia merasa heran, kenapa begitu? Maka Abdullah bin Umar bilang, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jin fi shalah. Yani ya'tamid. Saya melihat Nabi ya'jin dalam salat dan bersandar dengan tangan. Ini yang dia nukil. Cuman hadis ini adalah hadis yang lemah sanadnya, lebih kuat yang terbuka. Ini lemah sanadnya dikarenakan di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Haytham Ibn Imran. Berkata Ibn Rajab rahimahullah ta'ala tentangnya, Al-Haytham Ibn Imran ini majhul, tidak dikenal. Ini tidak dikenal. Sehingga tidak kuat pendalilan yang dipakai. Makanya yang kuatnya adalah kita membuka telapak tangan. Membuka telapak tangan. Ini wallahu alam, ya, pembahasan kita malam hari ini masalah bangkit saja, tidak apa-apa, alhamdulillah. Berikutnya sehingga kita tinggal langsung masuk ke tasyahud karena sudah bangkit. Karena setelah itu kan lakukan saja seperti kita tadi, rakaat kedua, iya, rakaat ketiga, keempat, kelima, semua seperti tadi. Kalau ada 5 rakaat, kalau ada 6 rakaat, ada di witir kan. Kan sholat witir boleh 5, boleh 7, boleh 9 tanpa tasyahud kan begitu. Lakukan saja seperti itu pokoknya kata Nabi. Nah, dengan ini nanti di pertemuan berikutnya kita sudah langsung masuk ke bab tasyahud. Insyaallah taala. Kalau ada pertanyaan yang masih luput lewat, silakan. Wallahu sejarah itu apa ini kan ada kaitannya dengan tumaknina sehingga ada rencana seluruh sejarah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa kita bisa mencampurkan dalam solusi masalah kali ini dua mazhab Syafi'i, kemudian di bagian lain baik. Untuk pertanyaan pertama, itu tidak ada kaitannya dengan tumaknina, Pak ya. Karena dalam tumanina itu adalah saat ruku, saat bangkit dari ruku, saat sujud, saat bangkit dari sujud pertama, maksudnya duduk antara dua sujud. Adapun yang ini tidak. Makanya kalau ada orang langsung berdiri, tidak melanggar. Karena kan tidak perlu tumanina. Tidak perlu tumanina. Makanya itu tadi kan tumanina itu kan Pak rukun. Sementara ini duduk adalah sunnah. Tidak. Iya. Beda duduk antara dua sujud, itu rukun, harus, iya, karena itu harus ada tumakninah di dalam duduk antara dua sujud. Adapun ini tidak. Ini memang hanya sunnah duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat berikutnya. Begitu. Ya wallahu alam. Untuk yang pertanyaan kedua, jadi sebenarnya kita wallahu alam ini memang ada waktu sebelum ini, sebelum akhir-akhir ini, iya, di masalah agak tegang sebenarnya di fikih madhab. Apakah boleh kita beramal bercampur dalam madhab? Jadi yang perlu kita tahu itu adalah madhab ini adalah hanya madrasah, sekolah. Sekolah. Kita tahu kan masalah sekolah, masalah kurikulum. Iya, masalah sekolah. Ada madrasah Syafi'iyah, ada Hambaliyah, ada Malikiyah, ada Hanafiyah. Apakah kita wajib beramal dengan satu sekolah saja, tidak boleh menengok sekolah lain? Kan begitu. Kalau sepakat, iya. Karena kan tidak semua dalam sekolah ini tidak disepakati. Ada yang disepakati. Jadi hal yang disepakati oleh semua fikih madhab wajib kita amalkan. Adapun yang diperselisihkan,
Gimana? Ini yang harus kita pahami. Iya. Misalnya dalam sholat, seperti masalah tadi, duduk di antara dua sujud. Atau masalah yang pernah kita singgung setelah takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram mas sepakat, Pak, bahwa harus ada. Tidak ada fikih mazhab yang tidak. Kecuali orang Hanafiyah. Yang sebenarnya dia bukan masalah tidak bertakbir. Dia boleh mengganti lafadznya. Di fikih Hanafiyah. Dia itu boleh bilang Allahu Akbar menjadi Allahu Akbar. Di fikih Hanafiyah. Sekarang bagaimana kita sikapi kalau itu? Dalam doa iftitah, fikih Malikiyah tidak ada. Fikih Syafi'iyah ada, Hanabilah ada, Hanafiyah ada. Malikiyah tidak ada. Yang diperselisihkan ini yang perlu kita paham. Apakah memang kita, pokoknya Maliki saya tidak ada iftitah. Pokoknya Hanafi, urusan saya bilang Allahu A'zam. Semua orang berkata, apalagi ini? Aliran apa ini? Kan begitu orang nanti, Pak. Sekarang kalau ada perselisihan begitu, ini yang perlu, Pak. Maka masalah berselisih pasti ada. Karena kita ini beda-beda pemahaman. Beda-beda pemahaman. Beda-beda yang kita kaji, luas ilmu kita berbeda-beda. Sudah berapa yang kita dengar dari ilmu ini berbeda-beda. Sehingga beda pemahaman. Maka apa yang harus kita lakukan? Karena memang pasti kita akan berbeda begitu. Quran sudah mengatur. Jawabannya sebenarnya Quran sudah mengatur. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul." Iya, jika kalian berselisih dalam suatu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik dan lebih baik tempat kembalinya. Dari sini, Pak, kita bisa paham. Tidak bisa kita menetap di mazhab Syafi'i kalau ada dalil. Orang Malikiyah sudah bilang dalil. Misal orang Malikiyah bilang, tidak ada iftitah. Datang Syafi'iyah, hadits Bukhari, saudara, Bukhari Muslim. Tidak boleh dia bilang, tidak mau saya Maliki. Tidak bisa. Imam Madhab bilang, Imam Malik bilang, semua bisa ditolak pendapatnya. Semua bisa diterima pendapatnya. Kecuali pemilik kuburan ini. Karena belum mengajar di Masjid Nabawi. Imam Malik. Kecuali pemilik kuburan ini maksudnya Rasulullah. Semua bisa kita tolak. Biar Imam Malik. Kecuali Rasul tidak bisa ditolak. Begitu, Pak. Jadi pertanyaan Bapak itu tergantung apa yang kita maukan. Disepakati betul. Kalau diperselisihkan, kewajiban kita kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Karena kalau kita, terus terang saya sering bilang, kalau masing-masing kita kembalikan ke guru kita, tidak ada ketemu tak sampai kapan. Saya bilang begini, bahkan tadi kita bisa ejek saya. Wah, ini murid durhaka ini. Saya pernah dikasih begitu. Murid durhaka ini, gurunya tidak duduk istirahat, dia pergi duduk istirahat. Murid apa ini? Bukan masalah begitu. Kita kan wajib beramal sesuai dengan apa yang kita baca. Yang kuat, yang kita lihat. Begitu, Pak. Berdasarkan dalil, tidak boleh kita taklid buta. Begitu, Pak. Tidak ada utang tadi. Tidak ada nih. Lunas nih. Masalah doa itu kita bagaimana kalau doa kita itu hanya sepotong saja dan terbaca? Tidak terbaca semua saja. Kenapa kita potong? Kenapa kita potong? Ini saya kasih tahu kemarin. Saya kasih tahu ini yang benarnya, Pak. Supaya kita tidak potong lagi. Jadi kalau kita potong karena alasan sedikit waktu, tidak apa-apa. Misalnya kita lagi baca iftitah, tiba-tiba Imam Al-Fatihah, kan begitu. Wajib kita potong, Pak.
Wajib. Tapi kalau kita sengaja rancang dari awal kita potong, masalah Ki. Nabi tidak potong. Iya. Kalau makmum itu keliru, itu apa yang kita harus lakukan pada saat misalkan pernah kejadian di Ustaz, karena imamnya itu takbir pengadilannya itu agak panjang, sehingga ada makmum di belakang itu berdiri pada dia sudah sama Ustaz. Cuma kebiasaannya kalau panjang berarti berdiri. Akhirnya dia berdiri. Baik. Baik. Utang lagi nih, Pak. Utang. Imam itu lupa, itu sudah terlalu berdiri. Sedangkan baru ingat, subhanallah, apa yang sudah lupa oleh imam, karena dia sudah sempurna. Baik. Baik, Pak. Saya jawab cepat ini, Pak. Mohon maaf ini. Jadi untuk keadaan makmum itu sebenarnya, kalau dia menyelisih imam dan dia berdiri, imam masih duduk, wajib dia duduk. Wajib dia duduk kembali, Pak. Tidak perlu susah nih. Yang tadi itu. Sekarang kalau imam gara-gara ada yang takbir, yang lain, ini lalai semua berarti. Orang kan bisa bedakan suara di depan sama suara di belakang. Lagi lalai semua ini, Pak. Wajib mereka ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena lagi lalai ini, Pak. Kenapa ada orang lain takbir di belakang, dia pergi berdiri. Tapi anggaplah berdiri. Wajib ikut imam lagi kembali. Tidak perlu susah. Untuk yang ketiga, terakhir ini Pak ya, supaya tidak ada utang. Iya. Jadi masalah tadi apa Pak? Apa yang harus dilakukan ketika imam sudah sempurna berdiri? Tergantung Pak. Dia ini menambah rakaat atau kurang. Ya, begitu Pak. Kalau menambah wajib duduk. Makmum tidak boleh ikut berdiri. Jadi kalau dia menambah rakaat keempat di sholat maghrib, rakaat kelima di sholat duhur asar misalnya, isya rakaat kelima, makmum wajib tetap di tempatnya. Imam berdiri, harus dia duduk. Tapi kalau dia tidak duduk dengan keyakinan masih tiga, belum 4, maka makmum menunggu sampai dia duduk tasyahud dan tasyahud bersama. Begitu. Baru nanti dia susawi setelah salam 2 kali. Aman, Pak? Baik, kita cukup. Baik, syukur, alhamdulillah, segala waktu